Bulan Oktober ini, NASA akan meluncurkan salah satu wahana antariksa tercanggih yang pernah dibuat dengan tujuan mencapai Europa atau bulan terbesar keempat milik planet Jupiter. Apa yang saya maksud adalah misi bernama Europa Clipper yang bertujuan untuk mencapai Europa pada tahun 2030 nanti, yang dilengkapi dengan sejumlah instrumen yang dapat membantu para ilmuwan memahami geologi dan komposisi bulan yang kompleks guna mendapatkan gambaran lebih baik tentang kelayak hunian Europa. Atau dengan kata lain, NASA ingin mempelajari apakah Europa memiliki kondisi yang mendukung keberadaan kehidupan, setidaknya kehidupan seperti yang kita ketahui saat ini. Menurut seorang astrobiolog bernama Steve Vance, ia mengatakan jika satelit alami Europa dapat menciptakan kondisi untuk kehidupan di bagian lautan globalnya, jadi itulah alasan utama mengapa misi seperti Europa Clipper ini begitu ditunggu oleh para ilmuwan, khususnya para astrobiologis. Nah, baru-baru ini, sejumlah ilmuwan yang terlibat dalam berbagai aspek misi Europa Clipper berbicara di Konferensi Sains Astrobiologi 2024 yang merupakan konferensi yang mempertemukan anggota komunitas astrobiologi untuk berkolaborasi dan bertukar pengetahuan. Mereka menjelaskan secara terperinci bagaimana wahana antariksa itu mencapai tujuannya, apa yang mungkin diungkapkan misi tersebut tentang lingkungan Europa, dan mengapa instrumen penjelajah tersebut dapat memberikan petunjuk menarik tentang keberadaan kehidupan di sana. Europa Clipper ini juga merupakan misi pertama yang dirancang untuk menyelidiki kelayak hunian dunia dengan samudera, khususnya yang terdapat pada satelit alami seperti Europa. Apa yang membuat Europa disebut-sebut merupakan sebuah dunia layak huni berawal dari peluncuran misi Galileo pada tahun 1989 yang melibatkan wahana antariksa yang mengorbit Jupiter selama 8 tahun. Berkat penerbangan lintas berbagai satelit utama Jupiter yang dilakukan oleh wahana antariksa Galileo, para ilmuwan menyadari bahwa Europa kemungkinan memiliki lautan cair di bawah permukaan luarnya yang sangat dingin. Dan hal tersebut adalah awal dari penemuan yang sangat menarik, karena pada saat itu para ilmuwan tidak menyadari keberadaan air cair dimanapun di tata surya kita selain di bumi. Nah, dengan adanya penemuan awal tersebut, telah memperluas pemahaman manusia tentang cakupan kelayak hunian di tata surya kita, karena membuktikan bahwa air cair dapat ada di luar parameter yang disebut sebagai zona Goldilocks atau area di sekitar bintang tempat air cair tetap ada. Dengan adanya peluncuran wahana antariksa seperti Europa Clipper ini, para ilmuwan yang tergabung dalam misi itu akan mencoba mengkarakterisasi lautan menggunakan medan magnet. Wahana antariksa Galileo sebelumnya telah terbang melewati Europa 4 kali, dan hal itu cukup dekat untuk mendapatkan respon magnetik dari sana. Para ilmuwan telah merancang misi Europa Clipper untuk melakukan beberapa kali terbang lintas di Europa guna mengambil sampel berbagai aspek respon magnetik bulan tersebut. Di satu sisi, para ilmuwan akan mencoba mencari tahu kekuatan respon tersebut, dan di sisi lainnya, mereka akan mencoba mengukur waktu respon tersebut relatif terhadap medan magnet Jupiter. Melalui metode ini, para ilmuwan berharap dapat mengetahui kadar garam di lautan yang kemungkinan tersembunyi di balik lapisan es tebal Europa. Meskipun kemungkinan untuk mengonfirmasi keberadaan air cair di Europa tentu saja menarik, para ilmuwan juga ingin mendapatkan pemahaman lebih baik tentang proses lain di bulan tersebut yang dapat mempengaruhi potensi kelayak huniannya. Misalnya, bagian luar Europa terkena radiasi tingkat tinggi dari partikel bermuatan yang terperangkap di magnetosfer Jupiter. Dalam keadaan standar, para ilmuwan akan menduga permukaan seperti itu kemungkinan tidak ramah bagi kehidupan. Namun ada kemungkinan juga bahwa radiasi dapat berkontribusi pada kelayak hunian Europa. Hal itu dapat terjadi karena paparan radiasi dari permukaan bulan dapat memecah molekul air menjadi berbagai unsur penyusunnya seperti oksigen ataupun hidrogen. Dari situlah para ahli astrobiologi tertarik pada pertanyaan, apakah atom oksigen yang dihasilkan dari permukaan Europa dapat bercampur dengan lautan asin di bawahnya melalui drainase air garam di dekat permukaan dan retakan di permukaan Europa. Namun, untuk dapat mencapai kesimpulan dari pertanyaan tersebut, para ilmuwan perlu memahami terlebih dahulu tentang dinamika dan ketebalan lapisan es di Europa.
Nah, untungnya, wahana antariksa Europa Clipper memiliki seperangkat instrumen pencitraan untuk membantu menyimpulkan proses geologis yang terjadi di permukaan Europa dengan radar penembus es yang dapat membantu menentukan ketebalan lapisan es di sana. Jika instrumen tersebut berhasil, maka hal tersebut akan memberikan para ilmuwan gambaran tentang seberapa tebal batas antara permukaan dan bagian dalam Europa. Menurut para ilmuwan, permukaan Europa sangat menarik secara geologis dan kemungkinan telah aktif dalam waktu yang sangat lama. Lapisan es di sana mungkin tidak akan setebal yang diperkirakan, dan mungkin ada material yang bagus untuk kehidupan tepat di bawah permukaannya seperti oksigen yang merupakan unsur reaktif. Ini berarti oksigen yang diangkut dari permukaan Europa ke bagian dalamnya berpotensi digunakan dalam reaksi kimia di bawah permukaan yang menghasilkan energi. Reaksi itu akan terjadi karena kehidupan mikroba yang hidup di lautan tidak memiliki akses ke sinar matahari untuk mendapatkan energi lagi. Interaksi air dan batuan di bawah kedalaman Europa juga dapat melepaskan hidrogen dan bahan kimia lainnya ke dalam lautan. Kemudian, karena Europa terus-menerus melentur akibat gaya pasang surut yang besar saat mengorbit Jupiter, bagian dalam bulan tersebut kemungkinan hangat. Sehingga itu berarti, ventilasi hidrotermal mungkin dapat memasok nutrisi kimia ke dasar lautan, mirip dengan cara kerja sistem ventilasi yang ditemukan di dasar lautan bumi. Dikarenakan para ilmuwan dan insinyur yang bekerja dalam membangun Europa Clipper belum memiliki cukup informasi tentang fitur permukaan Europa, maka pendaratan di sana untuk saat ini tidak mungkin dapat dilakukan. Hal itu berarti, para peneliti akan dibatasi oleh apa yang dapat mereka lihat dan kumpulkan dari orbit saat wahana antariksa mencapai Europa. Kemudian, dikarenakan setiap kehidupan potensial yang mengintai di Europa kemungkinan berada di bagian dalamnya, para peneliti akan mencari berbagai tanda deduktif yang terlihat di permukaan dan di atmosfernya. Europa Clipper dilengkapi dengan instrumen untuk mengumpulkan material yang dikeluarkan di geser es Europa, dan material itu dapat memberikan bukti kredibel kepada ahli astrobiologi bahwa proses kehidupan memang terjadi di bawah permukaannya, atau para ahli astrobiologi biasanya menyebut bukti tersebut sebagai biosignatur. Biosignatur sendiri adalah produk kimiawi dari proses kehidupan. Misalnya kadar oksigen tinggi di atmosfer bumi dapat dianggap sebagai biosignatur yang dihasilkan oleh tumbuhan. Namun, apa yang mungkin dianggap sebagai biosignatur dalam satu konteks mungkin tidak akan sama dengan konteks lainnya. Contoh terbaru dari hal ini adalah pendeteksian jejak fosfina yang kemungkinan biosignatur di atmosfer planet Venus. Di bumi, fosfina adalah produk sampingan dari ekosistem anaerobik yang menyebabkan beberapa orang menduga jika Venus memiliki organisme anaerobik yang hidup di atmosfernya. Namun para ilmuwan kemudian mengungkapkan bahwa fosfina di atmosfer Venus dapat dihasilkan dari proses vulkanisme yang menghancurkan anggapan sebelumnya jika Venus juga memiliki kehidupan di atmosfernya. Sekarang kembali lagi ke wahana antariksanya. Europa Clipper membawa salah satu teknologi paling canggih, yaitu spektrometer massa untuk eksplorasi planet atau MASSPEC. Alat ini akan mengumpulkan gas dan molekul dari atmosfer bulan Europa selama wahana antariksa itu terbang dekat dengannya. Cara kerja teknologi ini cukup unik, di mana teknologi MASSPEC akan menembakkan elektron berenergi tinggi ke molekul yang ada di atmosfer Europa. Nah, ketika berbagai elektron tersebut menabrak molekul, maka molekul akan kehilangan beberapa elektron dan berubah menjadi ion atau partikel bermuatan positif, dan ion-ion ini kemudian akan dipercepat di dalam sebuah tabung di dalam teknologi MASSPEC. Ion yang lebih ringan akan bergerak lebih cepat, sementara yang lebih berat akan bergerak lebih lambat. Dengan mengukur kecepatan ion-ion ini, para ilmuwan bisa mengetahui berat dan jenis molekul yang mereka temukan. Tujuan utama MASSPEC adalah untuk mempelajari susunan kimia di Europa dan melihat apakah ada proses yang mirip dengan metabolisme yang mungkin terjadi di lautan bawah permukaan Europa. Selain itu, alat ini juga dapat mendeteksi molekul organik besar seperti asam amino yang dapat menjadi petunjuk awal adanya kehidupan di sana, meskipun belum dapat dijadikan bukti pasti adanya kehidupan di Europa. Jika teknologi MASSPEC yang dibawa Europa Clipper berhasil menemukan molekul organik atau asam amino dan terbukti bahwa material di permukaan Europa dapat berasal dari lautan di bawah permukaannya,
maka hal itu akan membuat para ilmuwan semakin optimis bahwa kehidupan bisa saja ada di sana. Untuk peluncuran wahana antariksa Europa Clipper sendiri telah dijadwalkan oleh NASA pada tanggal 10 Oktober 2024 nanti, yang akan menjadi tonggak penting dalam upaya eksplorasi luar angkasa, khususnya untuk mencari tanda-tanda kehidupan di bulan Europa. Dengan teknologi canggih seperti mass spec tadi, para ilmuwan akan menguak misteri di bawah lapisan es Europa, termasuk potensi samudera air tersembunyi dan jejak molekul organik. Semua itu akan memberi harapan bagi para astrobiolog untuk menemukan berbagai tanda kehidupan di luar bumi. Dan terakhir, tentunya jangan sampai lupa untuk bergabung di acara nonton bareng peluncuran Europa Clipper bersama admin Nasi Angkasa mulai jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Karena peluncurannya masih cukup lama, kalian bisa aktifkan terlebih dahulu notifikasinya agar tidak ketinggalan live streaming dari Nasi Angkasa. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk kalian semua. Jangan lupa, kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.